Kami rindu menikmati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah, yang cerah, yang Tuhan berkati. Kami percaya hari ini akan Engkau isi dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia, hal-hal yang boleh mempermuliakan nama-Mu. Karena itu perlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup suci, hidup kudus, hidup penuh kasih, hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu mesti kusimpan di dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Merupakan ayat yang populer, dan ayat ini seringkali digemakan ketika hari Pentakosta tiba. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulang sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Cukup lama saya merenungkan ayat ini. Apa hubungannya menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi? Ya, awal mulanya saya tidak terlalu mengerti kenapa menerima Roh Kudus baru jadi saksi. Apakah kalau tidak menerima Roh Kudus tidak bisa jadi saksi? Lalu apa pengaruhnya Roh Kudus sehingga kok kita bisa tiba-tiba dilayakkan dan dipastikan menjadi saksi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada orang mengamen, ya. Orang ini mengamen, tapi mengamen dengan lagu yang aneh. Dia mengamen begini, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, hinggap di dahan katanya. Yang dengar kan mangkel. Ya, woi, walaupun kamu ngamen cari duit kecil, masa nyanyinya kayak gitu, yang bener aja. Tiba-tiba dia buka kacamata hitamnya lalu berkata, lah saya buta kok, gimana saya bisa lihat burung nuri selain katanya? Ya, apa yang saya sampaikan sih memang hanya sekedar ilustrasi. Orang kalau tidak lihat sendiri, tidak ngalami sendiri, maksud dia ngomong mesti lihat? Ya enggaklah, mesti katanya. Tuhan tidak mau kita jadi saksi hanya berdasarkan katanya. Tuhan nggak mau kita menceritakan kebaikannya hanya karena katanya. Tuhan nggak mau kita menikmati janjinya hanya karena katanya. Terlebih Tuhan nggak mau kita menceritakan Yesus yang hanya katanya. Tuhan mau kita berbicara dengan otoritas dan kuasa yang penuh. Itulah sebabnya Roh Kudus itu peranannya penting untuk membuat apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu menjadi sesuatu fakta yang nyata dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengubah apa yang hanya ada di area nalar itu menjadi area faktual. Ya, di dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Roh Kudus itulah yang menghidupkan peristiwa 2000 tahun yang lampau, seakan-akan peristiwa itu terjadi dalam hidup kita baru-baru ini. Sehingga kita bisa berkata, aku bersaksi, Yesus sungguh-sungguh tersalib. Aku bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh dikuburkan. Aku bersaksi
bahwa Yesus benar-benar bangkit. Meskipun peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lampau. Karena apa? Karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah bagi kita dan kuasanya berlaku kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 ayat yang ke-16 Alkitab berkata demikian, Roh itu bersaksi, ya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Rasul-rasul tanpa Roh Kudus barangkali mereka hanya menjadi saksi peristiwa historis, tapi bukan peristiwa spiritual. Peristiwa sejarah, tetapi bukan peristiwa faktual rohani. Mereka hanya melihat Yesus yang disalibkan, dianiaya, disiksa, dimahkotai duri. Tapi mereka tidak bisa berkata, dia mati buat aku. Dia dikubur buat aku. Dia bangkit buat aku. Kapan mereka bisa meyakini bahwa kematian Yesus itu untuk dirinya? Ketika Roh Kudus meyakinkan dia. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dan itulah sebabnya kita tanpa ragu, kita punya kepastian. Kita anak Allah. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu sesuatu yang relevan. Sehingga kita benar-benar bersaksi bukan karena katanya. Kita bersaksi bukan kata orang. Kita bersaksi bukan karena kata pendeta. Tapi Roh Kudus menjadikan apa yang historis itu menjadi sesuatu yang empiris. Sesuatu yang benar-benar nyata kita alami, kita rasakan. Sebab syarat dan kewajiban seorang saksi, misalkan saja saksi kecelakaan, maka panca inderanya harus tertuju terarah kepada peristiwa itu. Baru dia bisa jadi saksi. Lah kalau dia diceritai tetangganya ada kecelakaan di sana, lalu dia mengajukan diri di pengadilan, saya saksinya, itu namanya saksi bohong. Tuhan mau kita tidak jadi saksi bohong. Itulah sebabnya Roh Kudus harus dicurahkan. Roh Kudus itu menolong kita, memampukan kita. Apa yang terjadi ribuan tahun yang lampau, itu sebagai fakta faktual yang nyata terjadi dalam diri kita, yang berkuasa mengubahkan diri kita, yang benar-benar membuat kita percaya Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit itu karena aku. Mestinya aku yang tersalib di sana. Mestinya aku yang dihukumkan di sana. Tapi karena cinta Yesus, aku mendapat rahmat-Nya, sehingga dia mati bagiku. Dan aku menikmati kebenarannya. Dan kehidupan Kristus itu ada di dalam aku. Nah, itu adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua yang tidak kalah penting adalah seorang saksi harus bisa menjelaskan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, atau sebuah perkara. Ya, walaupun dia mengalami, walaupun dia melihat, walaupun dia menyentuh sekalipun, bahkan terlibat dalam kejadian itu, tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan, penjelasan yang sebenarnya harus jelas, itu menjadi penjelasan yang kabur. Karena kita tidak mampu menjelaskannya. Kabur bukan karena masalahnya yang kabur, tapi kabur karena kita sebagai saksi gagal menjalankan kewajiban kita. Itulah sebabnya seorang saksi Kristus itu harus mampu menjelaskan. Penting banget setiap kita ini belajar Alkitab dengan benar. Ya, sehingga ketika dunia bertanya, kita mampu menjawab dengan baik, dengan bijak, dengan cermat,
dan dengan penuh kasih. Jangan ketika orang bertanya malah kita nggak ngerti mau ngomong apa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kapan kita harus bersaksi secara verbal? Kalau bersaksi secara perilaku setiap hari, tentunya ya ada orang, tidak ada orang, ya perilaku kita mesti serupa dengan Yesus. Ya, perilaku kita harus hidup penuh dengan kasih. Kata-kata kita mesti kata-kata yang membangun. Kata-kata kita mesti kata-kata yang memberkati. Bukan kata-kata yang menusuk perasaan, menyakiti orang, kata-kata yang menghancurkan integritas orang, karakter orang. Ya. Karena apa? Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, kapan itu kesempatannya? Kesempatan terbaik menjelaskan tentang Yesus itu ketika orang bertanya. Ya. Jadi ketika orang bertanya tentang pokok-pokok keyakinan iman kita, itu sebenarnya tanda Roh Kudus menyuruh kita cerita, jelaskan, jabarkan, ceritakan, sampaikan dengan benar apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Ya. Dan ketika orang bertanya, kita mesti menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dengan nurani yang murni. Ya. Sebenarnya ketika orang itu bertanya atau kepo, berarti orang itu sebenarnya pengen tahu. Dan kewajiban daripada kita sebagai saksi Kristus memberitahu. Tapi kalau kita sendiri tidak belajar, kita sendiri tidak suka mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, baca Alkitab hanya waktu ketika tidak bisa tidur, karena Alkitab jadi obat tidur. Ya. Nah, sekarang kita mesti mempelajari dengan lebih seksama, dengan lebih cermat. Ya. Sebagaimana 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, Alkitab berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang saksi? Yang pertama, kewajibannya dia harus mengalami, sehingga apa yang dia saksikan adalah sesuatu yang menjadi kenyataan. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya dusta, tetapi sesuatu fakta yang nyata terjadi dalam diri kita. Yang kedua, seorang saksi punya kewajiban menjelaskan. Karena itu dia harus menguasai betul tentang apa yang dia yakini, apa yang dia percayai tentang Yesus, tentang kebenaran Allah, tentang hidup yang memuliakan Allah, tentang kasih dan sebagainya. Itulah sebabnya penting setiap kita itu dimuridkan. Ya, karena ketika kita dimuridkan, saat itulah kita mengalami, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Nah, yang ketiga, kewajiban seorang saksi itu adalah berpegang kepada kebenaran secara konsisten. Ya. Kebenaran itu harus dipegang secara konsisten, bukan situasional, bukan ketika kondisi tertentu,
berpegang kebenaran, tapi di kondisi yang lain kita terlepas dari kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dalam kebenaran dan kebenaran itu menghidupi kita, maka kemanapun kita pergi, kebenaran itu menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Kebenaran itu yang menyatu dengan diri kita, itu menjadikan diri kita saksi daripada kebenaran. Karena itu, kalau kita jadi orang Kristen, tidak konsisten, maka terjadi bunglonisasi. Tahu bunglon? Bunglonisasi. Kalau saudara tanya, bunglon itu warnanya apa? Jawabannya adalah tinggal sekitarnya itu warnanya apa. Kalau saudara memaksa bunglon itu warnanya hijau, ketika dia melompat ke kayu, kecele kita, ternyata warnanya coklat. Ya kan? Nah, demikian pula ketika dia melompat ke warna yang lain, kita lupa bunglon itu warnanya nggak bisa dipegang. Kalau orang Kristen, kalau saksi Yesus menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, yaitu mesti kita pegang teguh, kita hidupi. Karena itu ketika susah, kita tidak cari mbah dukun, tapi cari Yesus Kristus. Ya, ketika kita bingung, tidak ada masalah, kita tidak selesai-selesai, bukan pergi ke kuburan, ya kan? Nah, lalu kita tanya, Mbah, tolong toh cucumu ini, Mbah. Lalu mbahnya dalam kubur ngomong, nah aku juga terkurung di sini, nggak bisa ngapa-ngapain loh, cuk. Nah, lengkap sudah. Karena itu sebagai seorang saksi, wajib berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga meskipun mengalami tekanan, mengalami ujian, ancaman, gencetan, yang dia suarakan tidak berubah. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sekali percaya, selamanya tetap percaya. Sehingga dengan demikian, suara kesaksian kita menjadi bening, terang benderang, dan jika orang tidak dapat mengerti, itu bukan karena kita, tapi karena mereka memang mengeraskan hati untuk menolak. Yang terakhir, seorang saksi punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dia alami, yang dia rasakan, yang dia ketahui tentang Yesus, apa yang dia lakukan terhadap diri kita, apa yang dia kerjakan atas kita, apa yang berubah dalam diri kita setelah Yesus itu berkuasa atas diri kita. Itu kita mesti bisa mempertanggungjawabkan. Dan dalam mempertanggungjawabkan tidak jarang ada banyak hal yang harus dipertaruhkan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagu sekolah minggu yang sederhana, lagunya berbunyi begini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu kelihatannya lagu sederhana. Tapi itu ternyata latar belakang lagu ini penuh dengan taruhan nyawa. Lagu ini tercipta di daerah India. Pada waktu itu ada salah satu orang Kristen di sebuah kampung, dia dipaksa untuk murtad. Dia dipaksa untuk melepaskan Yesus. Dia dipaksa untuk melepaskan keyakinannya. Dan kalau tidak, istri dan anaknya dibunuh di depan matanya. Tetapi apa yang terjadi? Mengikut Yesus, itu dinyanyikan.
Di situ tercipta lagu itu. Meskipun istrinya, anaknya mati di depan matanya, dia tetap menyanyikan itu. Sampai ketika anak istrinya mati, dia dipaksa. Bagaimana sekarang kamu? Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mungkin sih kita tidak sedramatis itu, tidak se-ekstrim itu. Tapi tidak jarang ketika kita harus mempertanggungjawabkan kesaksian iman kita, jabatan kita jadi taruhannya. Karir kita jadi taruhannya. Masa depan keluarga kita jadi taruhannya. Saat itulah kita harus tahu, kita harus memenuhi panggilan Tuhan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang saksi. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Bersaksi terus dengan suara yang lantang. Bersaksi terus di keadaan terang ataupun gelap. Bersaksi terus sampai dunia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Silakan berdoa dulu buat Tuhan. Mari kita bersama satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh bersekutu bersama-sama di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga sepanjang hari ini kami benar-benar hidup sebagai seorang saksi Yesus Kristus. Tolong kami untuk kami selalu hidup seturut dengan pengajaran-Mu, selalu seturut dengan firman-Mu. Karena itu ajarkan kepada kami untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak, firman-Nya begitu mengingatkan kita semua ya saudara. Semoga Bapak diberkati, Bapak diberkati Tuhan dengan pelayanan Bapak dimanapun Bapak ada. Saya banyak juga dimenangkan oleh teman yang diberitakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin saat ini kita akan doa syafaat ya. Mungkin ada yang bisa berdoa syafaat. Mungkin saya melihat Pak Bunita, ya, ada namanya Pak Bunita, boleh kalau Bunita bersedia silakan doa syafaat. Halo Bunita. Udah keluar. Bunita sudah di luar. Ya, Selamat pagi Pak Matius. Apa Pak Matius ya? Ada Pak Matius di sini ya. Shalom Pak Matius. Shalom Pak Matius. Oke, kalau begitu doa syafaat saya serahkan ke Bapak Adi aja ya, Pak Adi Zakaria. Jadi doa apa dengan doa berkat Pak? Bisa Pak? Pak Edi ya? Pak Edi apa Pak Adi? Pak Edi ya? Gimana Pak? Doa penutup ya, doa penutup dengan doa berkat. Lanjut ya. Sebelumnya kita nyanyi sebuah lagu untuk berdoa dengan Tuhan. Selaku host, tolong di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangganya, agar apa yang Tuhan percayakan
dapat dipegangnya dengan sungguh-sungguh, dikerjakannya dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian apa yang dilakukannya boleh mempermuliakan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, kesaksiannya, pelayanannya, persekutuannya, karirnya, masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kesehatannya agar bekas dan sisa-sisa rasa sakit dari operasi dapat segera dilenyapkan dan menjadi sembuh dan sehat oleh karena kuasa berkat Tuhan Yesus. Engkau tolong Bu Nana yang sakit karena persendiannya mengalami kolesterol, kiranya Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu yang berlubang di paku, menjamah dan menyembuhkan, menyehatkan, dan Ibu Nana boleh leluasa bergerak dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, demikian pula Ibu Endang, dengan segala tantangan yang dihadapi, jeritan hati yang mungkin tidak seorang pun tahu, tetapi itu bukan sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, tetapi telingamu begitu tajam mendengar jeritan hati umat-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Demikian pula bawa Ibu Endang untuk makin mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh memenangkan seluruh anggota keluarganya untuk percaya kepada Tuhan, karena Ibu Endang menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, demikian pula Ibu Nita, Tuhan berkati di dalam segala pergumulannya, apa yang dihadapi, apa yang dialami, hamba tidak tahu persis, tetapi kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan membela dan Tuhan menolong. Demikian pula kami berdoa buat Pak Matius, kiranya apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga mampu menjalani hidup sepanjang hari ini dengan berkat kemenangan dan pertolongan daripada Tuhan. Engkau tolong anak cucu menantu yang ada, agar Tuhan jangkau dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mereka boleh menjadi sukacita dan kebanggaan bagi hamba-Mu, untuk boleh hamba-Mu mempermuliakan Tuhan, terlebih melihat karya-Mu yang boleh diikuti dan diwarisi anak turun yang ada, sehingga mereka menjadi pewaris iman yang setia. Tuhan berkati, demikian pula gereja-gereja-Mu dimanapun berada, agar terus maju dan berkembang, agar kehidupan orang-orang percaya makin bersatu, makin teguh, dan mereka giat bersaksi tentang Injil Tuhan. Bangsa dan negeri ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, demikian pula lembaga legislatif maupun yudikatif, kiranya dapat bekerja sama bersinergi dengan manis, sehingga kedaulatan Indonesia boleh terjaga, terlebih TNI dan Polri mampu memiliki kecakapan untuk boleh kedaulatan Indonesia terjaga dengan baik, sehingga setiap masyarakat boleh menikmati ketentraman dan kepastian hukum yang ada. Terima kasih, sehingga dengan demikian kami semua boleh bersukacita untuk boleh membangun negeri ini mencapai cita-cita proklamasi masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kiranya memimpin kami dan memberikan kepada kami kemenangan. Limpahkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Saudara-saudara yang kekasih, selesai sudah pertemuan kita pagi ini. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati berkata, amin. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Edi Zakaria. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya di Zoom. Kasih Terima Bapak kasih, firman-Nya. sudah berkenan hadir ini. Tinggal di mana Pak Hari Mati? ini kita dapat firman-Nya, Thank you Bapak. Makasih doa-doanya. Ya. Terima kasih buat semua yang hadir, hamba Tuhan. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Endang. Terima kasih Nana, Pak Matius, Pak Edi. Terima kasih
Kak Edi Sakria. Sama-sama Bu Nana, Tuhan berkati Pak Hari, Pak Terima Aris. kasih semuanya. Oke, Tuhan saya memberkati. mohon diri. Selamat pagi, Shalom, Tuhan berkati. Shalom semua, Tuhan berkati. Sampai ketemu Ya. lagi. Ketemu nanti malam. Malam nggak Oke, ada. Tuhan Sama- berkati. Hah? Malam Nggak ada nggak ada, Bu Endang. Oh iya. Ya, adanya Kamis, ya. Kamis Ya, malam. diinfoin aja Pak Hari. Apa? Diinfokan saja, kasih tahu aja Ya, oke. kasih Ya, tahu saya. iya. Hari apa? Yo, thank you. Tuhan berkati. Oke, bye-bye. Nana. Ya, ya. Ya.